Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, selamat datang kembali di channel Darmawan Aji. Kali ini saya akan cerita tentang OKR. Nah, apa itu OKR? OKR ini Objective Key Result. Formula OKR ini dipopulerkan oleh John Doerr di bukunya yang berjudul Measure What Matters. Nah, menarik ceritanya karena tahun 99 John Doerr itu dia berinvestasi di sebuah startup yang menurut dia sangat potensial tetapi tidak punya rencana bisnis yang real. Karena dia berinvestasi cukup banyak, kurang lebih 12 juta dolar, dia berharap si startup ini punya rencana bisnis yang real. Maka John Doerr mengajarkan metode OKR ke startup tersebut. Hasilnya apa? Hasilnya sangat menarik karena startup tersebut sekarang punya 7.000 karyawan dan nilainya ditaksir sekitar 700 miliar dolar. Nama startup tersebut adalah Google. Nah, apa itu OKR? OKR ini sebenarnya adalah sebuah sistem metode untuk membantu kita melakukan goal setting. Bisa diterapkan untuk keperluan personal ataupun untuk profesional ataupun kita bisa gunakan di dalam bisnis kita untuk tim. Nah, di sini saya sudah menyiapkan sebuah catatan ringkas mengenai apa itu OKR. Jadi OKR adalah Objective Key Result. Objektif menjawab pertanyaan apa yang ingin saya capai. Artinya kalau dalam konteks bisnis atau konteks tim adalah apa yang ingin tim itu capai, apa yang ingin bisnis ini saya capai dan sebagainya. Jawaban dari objektif ini harus sesuatu yang bersifat signifikan. Signifikan artinya apa? Artinya memang jika itu dicapai maka akan berdampak besar pada bisnis kita. Kalau kita terapkan dalam konteks personal artinya objektif yang signifikan adalah objektif atau tujuan yang ketika itu tercapai memang akan berdampak positif pada area-area hidup kita yang lain. Yang kedua, pastikan objektif ini sesuatu yang konkret, bukan sesuatu yang abstrak yang tidak bisa dibayangkan, tetapi sesuatu yang konkret, sesuatu yang real, bisa dicapai, dan usahakan objektif ini inspiratif, artinya ketika kita membacanya, menginspirasi kita untuk bertindak. Dalam versi ringkasnya, objektif adalah sebuah tujuan yang singkat dan inspiratif. Kenapa perlu singkat? Supaya objektif ini mudah diingat. Nanti saya akan berikan contoh-contohnya. Elemen yang kedua dari OKR adalah key result. Key result adalah bagaimana kita mengukur dan memonitor objektif yang sudah kita tetapkan. Artinya, ukurannya perlu sesuatu yang spesifik, sesuatu yang terukur, ada angkanya, dan sesuatu yang realistis mungkin dicapai. Jadi, key result ini adalah indikator tercapainya dari objektif. Kalau objektif ini goalnya, tujuannya, key result ini adalah indikator pencapaiannya. Ya, mirip-mirip dengan performance indikator lah. Yang namanya key result itu harus ada angkanya. Kalau tidak ada angkanya, maka itu bukan key result. Nah, metodenya sangat simpel. Kita hanya menetapkan objektifnya, kemudian menetapkan indikatornya berupa key result-nya. Tetapi ketika ini diterapkan, direview secara rutin di tim kita, atau dalam kehidupan pribadi kita, atau dalam kehidupan profesional kita, maka ini akan sangat membantu kita dalam mencapai tujuan-tujuan yang penting, tujuan-tujuan yang berharga di dalam bisnis atau kehidupan kita. Sehingga tidak heran, metode OKR ini tidak hanya digunakan di Google, tetapi juga digunakan di perusahaan-perusahaan lain. Netflix, LinkedIn, Facebook, Amazon, Dropbox, Yahoo, dan lain sebagainya. Dan John Doerr sendiri, penulis buku Measure What Matters, dulu belajar metode OKR ini ketika dia bekerja di Intel. Jadi yang mengenalkan metode OKR kepada John Doerr ini adalah foundernya Intel, yaitu Andre Grove. Nah, sekarang kita akan bahas beberapa contoh OKR dalam konteks personal dan profesional. Saya tidak akan bahas dalam konteks bisnis, dalam konteks tim terlebih dahulu. Dalam video ini saya akan fokus pada contoh penggunaan OKR dalam konteks personal maupun profesional. Misalnya ini di
kuartal pertama ya, Januari, Februari, Maret gitu ya. Personal, katakanlah misalnya saya punya objektif menjadi lebih langsing dan bugar. Perhatikan, ini adalah tujuan yang memenuhi kriteria signifikan, konkret, inspiratif. Singkat juga. Jadi mudah diingat. Menjadi langsing dan bugar ini sesuatu yang mudah diingat. Kenapa signifikan? Karena bagi orang-orang yang kelebihan berat badan, memiliki tubuh yang lebih langsing dan lebih bugar ini akan berdampak besar pada produktivitasnya, pada kesehatannya, dan lain sebagainya. Nah, hanya objektif ini kan masih belum terukur, maka kita perlu definisikan indikator keberhasilannya apa. Maka ada key result-nya. Key result-nya misalnya nomor 1 adalah lingkar pinggang berkurang dari 90 cm menjadi 80 cm. Yang nomor 2, kadar lemak berkurang dari 25% menjadi 18%. Kemudian yang ketiga, indikator dari kebugaran adalah tidak mengantuk saat bangun misalnya. 5 hari dari 7 hari dari seminggu misalnya. Ini indikatornya. Sesuatu yang terukur. Perhatikan, pastikan key result ada angkanya. Karena ini adalah ukuran indikator keberhasilan dari objektif yang sudah kita tetapkan. Lalu ada elemen ketiga nih. Elemen ketiga ini elemen tambahan namanya inisiatif. Inisiatif ini adalah rencana tindakannya. Rencana tindakannya apa? Supaya kita bisa mencapai objektif tersebut dengan ukuran seperti ini. Misal contohnya adalah jendela makan jam 10 sampai jam 6 sore. Jadi hanya makan antara jam 10 pagi sampai jam 6 sore. Kemudian yang kedua adalah olahraga minimal 30 menit setiap hari. 5/7 artinya maksudnya 5 hari dalam waktu seminggu. Artinya tidak setiap hari tetapi minimal ada 5 hari dalam seminggu yang berolahraga. Kemudian konsumsi omega 3 dan teh hijau. Contohnya seperti itu. Ini contoh penerapan OKR untuk personal. Lalu untuk profesional seperti apa? Untuk profesional, contoh misalnya ya, ini kuartal pertama, objektif profesional adalah menjangkau audiens yang lebih luas. Apa indikatornya? Ini indikatornya, key result-nya. Pertama misalnya, meningkatkan jumlah subscriber YouTube dari 3.000 menjadi 10.000. Yang kedua, meningkatkan subscriber email dari 5.000 menjadi 10.000. Yang ketiga, meningkatkan follower Telegram channel dari 2.500 sampai 5.000. Saya punya Telegram channel namanya Bedah Buku Bisnis. Silakan bisa dicari aja t.me/Ajipedia. Ini indikatornya dari objektif menjangkau audiens yang lebih luas. Perhatikan, pastikan objektif itu sesuatu yang ringkas, singkat, ringkas, dan mudah diingat, serta menginspirasi. Menjangkau audiens yang lebih luas bagi saya singkat dan menginspirasi. Indikatornya seperti ini. Subscriber YouTube naik dari 3.000 jadi 10.000, email dari 5.000 ke 10.000, Telegram dari 2.500 ke 5.000. Nah, inisiatifnya apa? Rencana tindakannya. Pertama, merutinkan bedah buku bisnis tiap Kamis di Telegram channel. Jadi merutinkan kembali nih bedah buku bisnis tiap Kamisnya. Kemudian integrasi postingan YouTube dengan blog. Dan yang ketiga adalah membuat kontes untuk meningkatkan jumlah follower dan subscriber. Nah, ini contoh penggunaan OKR. Ini bisa diterapkan dalam bisnis, bisa diterapkan dalam konteks personal, dalam profesional. Sangat simpel, sangat sederhana. Silahkan teman-teman terapkan. Dan saya ingin dengar dampaknya seperti apa dalam kehidupan personal, profesional maupun bisnis teman-teman sekalian. Sampai jumpa di blog berikutnya. Salam, saya Darmawan Aji.